Ini kita masuk aja langsung ke materi modul belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu coding? Belum tahu ya. Ini adalah termasuk akan nanti mata pelajaran baru, yaitu tentang sebelum kita masuk ke apa itu coding, di sini Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran, yaitu di sini peserta didik mampu mengenali dan menerapkan konsep pola dan urutan dalam kehidupan sehari-hari serta menyusun langkah-langkah logis atau algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah sederhana. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu coding. Di sini coding adalah penulisan instruksi yang dapat dipahami oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Jadi di sini coding ini adalah kita menuliskan satu instruksi yang mana instruksi itu akan dijalankan oleh komputer. Dia ada urutannya. Kemudian apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial bidang ilmu yang memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi-fungsi seperti melihat, memahami bahasa, menganalisis data, dan membuat rekomendasi seolah-olah memiliki kecerdasan manusia. Jadi di sini ada dia berkaitan dengan teknologi. Kemudian ini apa itu berpikir komputasional? Yang mana di sini ada pengertiannya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis, dan terstruktur untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Ada 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang pertama yaitu ada dekomposisi, yaitu dia memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ada pengenalan pola, di mana di sini mencari kesamaan dalam masalah yang berbeda. Ada yang ketiga abstraksi, fokus pada hal penting, abaikan detail yang tidak perlu. Sementara algoritma pengertiannya yaitu menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ini ada contoh sederhana untuk dekomposisi, yang mana contoh sederhananya itu adalah kita membuat teh. Apa langkah-langkah yang pertama? Yaitu panaskan air, kemudian masukkan teh ke dalam gelas, tuang air panas, kemudian tambahkan gula, baru diaduk hingga rata. Itulah dia untuk contoh dekomposisi seperti itu. Jadi dia ada urutannya, ya kan? Ini memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Itulah dia pengertian dari dekomposisi. Jadi contohnya ini seperti membuat teh. Kemudian ada lagi contoh untuk pola. Di sini ada pola dan urutan algoritma, yang mana pola itu adalah bentuk atau urutan yang berulang dan dapat dikenali, yang mana dengan mengenali pola kita dapat membuat solusi yang bisa digunakan untuk berbagai masalah serupa. Urutan algoritma yaitu adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan secara berurutan agar solusi berjalan dengan benar. Seperti kita contohnya mau mengambil air sembahyang atau air wudhu. Air wudhu itu kan ada dia urutannya kan? Nah, sesuai itu dia urutannya. Dari pertama maksudnya di situ kalau kita ambil air wudhu, yang pertama yang dilakukan adalah mencuci tangan. Kemudian apalagi berkumur-kumur. Lanjut. Terus hidung dulu baru buka. Kemudian tangan. Benar.
Kita basahi tangan dengan air menggunakan sabun, gosok tangan selama 20 menit, bilas dengan air, kemudian keringkan tangannya. Itu adalah urutan langkah yang tidak boleh dibalik agar hasilnya sesuai. Seperti itu juga contoh kita mengambil air wudhu atau air sembahyang, ya kan? Nah, itu dia contoh dari algoritma. Kemudian ada yang ketiga yaitu menyusun instruksi. Apa di situ pengertian menyusun instruksi? Yaitu menyusun instruksi berarti membuat rangkaian perintah yang jelas dan berurutan agar tugas dapat dikerjakan tanpa kesalahan. Di sini ada ciri-ciri instruksi yang baik, yang mana jelas dan spesifik, disusun secara logis, mudah dipahami oleh penerima. Jadi dia harus ada instruksinya. Nah, instruksinya seperti kita membuat telur dadar. Di sini ada instruksinya. Apa instruksinya? Pecahkan telur dulu ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan bumbunya secukupnya, kocok hingga rata, panaskan minyak di wajan, kemudian tuang telur dan goreng hingga matang. Ini dia untuk contoh instruksi dalam membuat telur dadar. Ini contoh instruksi ya. Di sini ada evaluasi solusi. Apa itu pengertian evaluasi solusi? Yaitu evaluasi solusi adalah menilai apakah langkah-langkah atau algoritma yang dibuat sudah benar, efisien dan sesuai tujuan. Nah, itu kita lihat lagi dari evaluasinya untuk solusinya. Di mana sini langkah-langkah evaluasinya yang diuji adalah uji solusi, jalankan langkah-langkah yang sudah dibuat, kemudian amati hasilnya, lanjut perbaiki jika ada kesalahan, kemudian ubah langkah-langkahnya. Di sini ada contoh jika hasil program atau instruksi tidak sesuai harapan, periksa kembali urutan langkah dan lakukan perbaikan. Jadi di sini ada kesimpulannya bahwa berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara logis dan efisien, membuat solusi yang dapat diterapkan berulang kali, melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia adalah tentang berpikir komputasional, yang mana ini yaitu tentang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau ditanya? Kalau di sini kan ekoposisi itu dia kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau nanti misalnya dia di dalam pemrograman itu ada instruksi-instruksinya. Jadi kita menjalankan ini masih menggunakan tidak menggunakan teknologi dulu. Kita masih menggunakan seperti dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Misalnya lagi, kalau seandainya kalian bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Seharusnya berdoa, membersihkan tempat tidur, lalu mandi, kemudian sarapan. Pakai baju dulu, kemudian sarapan, pergi sekolah. Sudah sesuai. Jadi di sini bangun tidur, berdoa, kemudian beres ya, sholat subuhnya belum ketinggalan. Jadi harus sesuai dengan urutan. Itu dia memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil.
Kan ada tadi contohnya seperti apa tadi? Membuat teh. Nah, kan membuatnya apa dulu yang diinginkan? Panaskan air. Kemudian masukkan teh ke dalam gelas. Lalu lanjut tuang air panas, tambahkan gula hingga itu dia contoh dari dekomposisi untuk masalah-masalah yang besar menjadi yang kecil. Apalagi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya lagi kalian pergi ke sekolah dari rumah, gimana jalannya ceritanya? Nah, seperti itu dia. Apa yang dilakukan sebelum mau pergi sekolah? Salam orang tua, ya kan? Nah, salam orang tua, kemudian naik kereta. Lanjut jadi di sini paham nggak apa itu dekomposisi tadi? Paham? Apa coba tadi dekomposisi? Memecahkan masalah yang besar menjadi bagian yang kecil. Jadi di sini Ibu ada kita bagikan tentang LKPD, yang mana di sini LKPD ini memecahkan masalah dengan dekomposisi. Ya, ini Ibu bagi. Udah, di situ coba kamu lihat ada petunjuknya memahami konsep dekomposisi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Itu coba kalian kerjakan secara berkelompok. Boleh dimulai dari sekarang.
Ya, kalau sudah ada yang siap, boleh kita presentasi dulu. Siapa yang udah siap? Nah, boleh dipresentasikan ke depan. Atau rame-rame juga boleh ke depan. Nah, rame-rame. Boleh perempuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas 1. Perhatikan gambar sebuah rumah berikut. Untuk membangun rumah tersebut, apa saja tahapan yang perlu dilakukan? Coba uraikan tahapan-tahapan tersebut secara detail. Pertama-tama, ini kita membeli tanah dan juga lalu membeli bahan bangunan seperti batu bata, semen, lalu bangun fondasi rumah yang ingin kalian buat. Pasang tiang, buat ruangan yang diperlukan, pasang atap, jendela, pintu, pasang keramik, cat, perabotan rumah, dan siap dibuat. 2. Aktivitas 2. Kamu ingin membuat kue ulang tahun untuk temanmu. Apa saja langkah-langkah yang perlu kamu lakukan agar kue tersebut berhasil dibuat? Uraikan langkah-langkah tersebut menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan mudah dikerjakan. Pertama-tama, kita mencari resep kue yang mau dibuat. Lalu membeli alat dan bahan. Siapkan wadah atau tempat. Masukkan tepung, telur, gula halus, mentega, vanili, dan sirup kue. Mixer adonan yang sudah dibuat. Lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan. Setelah itu masukkan ke oven hingga matang. Setelah matang, hias kue dengan selera kalian sendiri. Aktivitas 3. Sebuah robot akan diprogram untuk membersihkan kamar. Kamar tersebut memiliki beberapa area, yaitu lantai, meja, dan jendela. Bagaimana kamu akan memecah masalah membersihkan kamar menjadi sub-masalah yang lebih kecil agar robot dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Pertama-tama, bersihkan area kasur terlebih dahulu. Lalu buka jendela dan dilap-lap. Tata barang-barang yang ada di meja. Setelah itu, sapu sampah yang berserakan di lantai. Kesimpulan, dekomposisi adalah teknik penting dalam pemecahan masalah. Dengan memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, kita dapat menemukan solusi dengan lebih efektif dan efisien. Teknik ini banyak digunakan dalam pemrograman, desain sistem, dan bahkan dalam perencanaan kegiatan sehari-hari. Sekian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kita menggunakan mungkin ada semacam apa namanya? Menggunakan alat ya, mungkin menggunakan HP atau alat internet atau komputer atau laptop nanti. Jadi di sini sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam.